Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Mekatronika Manakara, untuk kesempatan kita kali ini, kita akan coba belajar bagaimana cara memprogram PLC jenis M221 dengan tipe TM221CE40R dengan menggunakan aplikasi pemrograman PLC yaitu Machine Expert Basic. Adapun PLC TM22140R ini memiliki spesifikasi diantaranya 24 pin digital input, kemudian 16 relay output sebesar 2 ampere, dan 2 pin analog input, serta 1 serial line port dan 1 Ethernet port. PLC ini menggunakan tegangan kerja sebesar 100 sampai 240 volt AC. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan aplikasi Echo Struktur Mesin Expert Basic ya. Ini kita coba membuat program leader diagram, yaitu menyalakan sebuah lampu menggunakan satu buah saklar. Kita coba klik kanan, kita jalankan aplikasi. Oke, jadi ini tampilan dari aplikasi Echo Struktur. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan bagian properties. Di sini di application protection ini kita centang inactive. Yang di bawah juga kita centang inactive. Setelah itu kita pilih apply. Selanjutnya kita pilih tab configuration ya, configuration. Di sini kita pilih controller yang akan kita gunakan. Nah, yang controller yang kita akan gunakan itu jenis TM221CE40R. Ini 40U, ini 40R. Ini ya, 40R. Nah, caranya kita tarik, kita drag, kemudian kita lepas. Nah, apakah Anda ingin mengganti TM221M16 yang ini ya, strip G dengan TM221CE40R. Nah, ini kita pastikan merek dari controller PLC yang kita akan program nantinya. Kalau sudah benar kita pilih yes. Nah, ini controllernya sudah terganti ya. Ini ada informasinya di sini, jenis PLC yang akan kita program. Ini penjelasannya, di mana PLC ini memiliki 24 pin digital input, kemudian 16 relay output sebesar 2 ampere, kemudian 2 buah pin analog input, 1 buah serial line port ya. Kemudian 1 Ethernet port, kemudian 1000 sampai 100 sampai 240 volt AC. Ini tegangan power supply-nya dengan removable terminal block atau penutup dari terminal tegangan AC-nya. Oke. Selanjutnya di sini Ethernet kita pilih ya. Ethernet di sini kita buat IP address-nya ya. IP address yang kita ganti di sini 192.168, misalnya sini 11. Oke, sudah. Ini kita coba centang semua saja. Oke, kemudian kita pilih apply. Nah, setelah itu controller sudah kita pilih, kemudian ini sudah kita setting bagian Ethernetnya. Di sini controller di bagian bawah menu controller ini ada digital input output.
ada analog input output. Ini kita gunakan ketika pada hardware yang kita miliki itu ada tambahan modul atau expand dari modul input dan output. Tapi jika kita tidak membutuhkan, ini tidak perlu kita tambahkan. Cukup kontrolernya saja. Karena di sini sudah disediakan 24 terminal input dan 16 terminal output. Ini sudah cukup lumayan karena kita hanya menyalakan satu buah lampu dan satu buah saklar. Kita tidak perlu menggunakan tambahan modul. Setelah controller kita setting, kita lanjut masuk ke tab programming. Nah, disinilah tempat untuk mendesain dari leader diagram yang sesuai dengan rangkaian yang akan kita buat. Nah, di sini kita berarti butuh kontak satu buah, kita letakkan di sini. Kemudian output kita pilih coil, kita letakkan di ujung. Oke, setelah itu wiringnya ini, ya ini line-nya ini terhubung secara otomatis, ya. Tapi kalau belum bisa kita gambar menggunakan tool yang ada di sini. Nah, setelah kita tempatkan kontak dan koilnya, kita harus setting bagian address atau alamat dari terminal saklar yang kita hubungkan ke PLC. Misalnya kita menggunakan pin nomor 15 contohnya. Di sini kan input ada 24. Jadi formatnya itu adalah persen %i, i0, i0, i0 titik. Nah, kita pilih salah satu dari pin yang tersedia antara 0 sampai 23, ada 24 pin. Misalnya ya tadi 15, i0 15. Simbolnya ini bebas, nama kita bisa masukkan nama misalnya saklar. Ini ada simbolnya, tidak usah kita pakai yang common saja ini, yaitu saklar satu misalnya. Oke. Terus kemudian address output formatnya itu adalah key 0 ya titik. Nah, di sini tadi ada 16 relay output. Kita pilih salah satu. Misalnya nah, kita pilih nomor 8 alamatnya. Nah, di sini kita bisa komen lampu 1 misalnya. Klik. Nah, ketika alamatnya sudah kita lengkapi, wiringnya sudah tersambung, maka tanda silang yang tadinya ada itu akan hilang secara sendirinya. Oke, kemudian jangan lupa kita save terlebih dahulu. Dokumen kita pilih umpamanya, ya kita simpan di folder PLC. Kita buat folder lagi belajar PLC M221 misalnya. Kemudian kita beri nama program, misalnya program pertama yaitu program on off. Nah, kemudian kita save. Oke, setelah kita simpan, kita lanjut ke tab berikutnya. Display di sini tidak perlu, kita masuk di commissioning. Nah, pada bagian commissioning ini adalah bagian akhir dari pembuatan program sebelum kita lakukan proses download dari PC to controller. Tapi sebelum kita lakukan download, kita coba simulasikan terlebih dahulu. Kita simulasikan terlebih dahulu rangkaian yang sudah kita buat ini. Caranya kita klik launch simulator. Oke. Kemudian kita start. Kemudian kita klik OK. Oke, setelah itu kita masuk di programming, kita lihat cara kerja dari
leader diagram ya yang sudah kita buat. Cara mensimulasikannya, kita beri trigger input di sini, sinyal input pada terminal 15. Kita lihat respon di terminal output Kino 8. 15 kita klik. Nah, ketika 15 kita beri sinyal input aktif, maka output pada Kino 8 juga akan aktif ya. Karena ini hanya program on off. Jadi ketika kita off kan ini input 15, kita nonaktifkan sinyal inputnya, maka outputnya juga akan ikut nonaktif ya. Jadi secara kesimpulan bahwa program ini secara simulasi ini dapat berjalan programnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, bagaimana jika input yang ada di terminal 15 ini kita gunakan jenis eh, kontak normally close. Nah, bisa kita rubah dengan cara kita klik ini, kemudian kita ganti langsung. Kita klik bagian I015. Ada tanda seperti ini berarti menandakan kita harus eh, modify ulang ya. Ya, secara langsung. Kita coba klik yes. Oke, kemudian kita kembali. Nah, kita lihat ya, ini dalam kondisi start. Nah, langsung kita lihat, kita perhatikan. Kita tidak beri sinyal input pada terminal 15, tetapi karena kontaknya adalah normally close, maka secara langsung ya outputnya akan aktif ya. Nah, ketika kita beri sinyal input off, kita beri sinyal input pada terminal 15 ya, maka lampunya akan terputus. Maaf, saklarnya akan kontaknya akan terputus menyebabkan outputnya juga akan off atau nonaktif. Kita lepas, kita hilangkan sinyal inputnya, dia akan terhubung kembali dan lampunya akan menyala. Jadi perbedaan antara kontak normally open dengan kontak normally close. Sama seperti penerapan pada rangkaian dasar listrik ya, penggunaan kontak saklar normally on dengan normally close. Di sini bisa kita modif lagi ya, kita stop terlebih dahulu. Ya, sudah kita stop, kemudian kita coba modifikasi lagi. Kita kembalikan ini. Oke. Selanjutnya kita coba membuat rangkaian seri ya dari saklar. Misalnya kita buat rangkaian yang kedua. Di sini kita bisa save as ya. Save as program kedua. Program kedua kita bisa save as, jadi program seri on off bukannya. Seri saklar seri. Saklar seri on off. Kita klik save. Oke. Nah, untuk membuat saklar seri berarti kita tambahkan saja langsung di sini. Oke. Addressnya kita pilih umpamanya I015, berarti kita pilih umpamanya 16. 16 ya. Kemudian kita ya untuk lampunya tetap satu, saklarnya seri. Nah, kita simulasikan kembali. Langsung kita klik yes. Kemudian kita klik start controller, kita klik OK. Kemudian kita lihat cara kerja di tab programmingnya. Ini sudah start, kita coba I015 kita tekan. Ketika kita beri sinyal, lampunya tetap mati atau output
masih nonaktif karena I0 apa namanya 16 ini dalam keadaan tidak aktif. Tapi ketika nomor 16 juga kita beri sinyal, nah, maka aliran terjadi sehingga menyebabkan Q08 ini juga akan aktif, ya. Sama konsepnya pada rangkaian dasar seri. Kita lepas I015-nya, sinyal inputnya kita nonaktifkan, maka lampunya akan mati walaupun I016-nya ini aktif. Nah, kita lepas juga, maka lampunya tetap mati. Oke, saya kira itu masih bisa bekerja ya. Kita coba tes bagaimana jika rangkaian paralel. Bagaimana jika rangkaian saklar input itu paralel. Kita save, kemudian kita stop saja dulu, stop controller. Kemudian kita pilih save as lagi yang ketiga. Kemudian kita beri nama nomor 3 ini program saklar paralel. On off juga, save. Nah, jika paralel, nah ini bisa kita mode tinggal tarik-tarik saja ya. Kita tarik di sini dan kita di sini ya, atau tambah lagi di sini boleh. Kita geser-geser selama di area ini ya. Kemudian bagaimana caranya untuk menghubungkan ke atas ini pakai line ya. Kita gambar, kita tarik lagi dari atas dan kita tarik di sini, tarik di sini. Ini konsep dari rangkaian secara paralel antara I15 dengan I16. Ya, komennya pokoknya saklar 2. Ini bisa kita beri, bisa tidak. Ya, tapi untuk memperjelas bagus kita beri juga. Nah, kita coba download ya commissioning. Ini sudah otomatis. Kita klik yes. Oke, kemudian kita start, kita klik OK. Kita kembali ke programming, kita lihat kita beri trigger ke sinyal input di pin alamat I015. Nah, ketika kita tekan I015, maka output akan bernilai aktif ya, akan aktif juga. Ketika kita off-kan 15, kita ganti dengan pin 16, maka lampu atau outputnya juga akan aktif. Jika kita aktifkan dua-dua, maka lampunya juga tetap akan aktif. Nah, ini untuk rangkaian paralel juga dapat bekerja ya sesuai dengan apa yang eh, sesuai dengan rangkaian paralel pada umumnya ya, dimana apabila salah satu saklar atau dua buah saklar dalam keadaan on maka outputnya akan aktif, akan menyala. Nah, ini untuk dua saklar satu lampu ya. Ini bisa juga outputnya yang lebih dari satu. Lebih dari satu. Umpamanya kita paralel, kita tinggal tambahkan saja outputnya. Ya, kita tambahkan saja di sini. Nah, misalnya ini modelnya seperti ini. Jika kita simulasikan, ini ada error. Oh, maaf, tidak bisa. Bentar ya. Ini error. Oh, berarti outputnya ini tidak bisa dalam satu rang katanya. Rangnya harus terpisah. Kalau begini kita Ctrl Z saja. Kita delete, tekan delete. Ini kita harus delete ya. Supaya tidak error, kita harus delete. Oke. Nah, kalau dua output berarti kita tambah rang di bawahnya ya. Ini ada add new rang, ada insert yang ini coba. Oke, ini rang yang kedua ya. Kita coba
buat output lagi satu di sini. Oke. Kemudian ini inputnya ya, kita buat yang tadinya yang seri. Oke. Ini antara input dengan di atas dengan input di bawah boleh sama. Boleh sama. Jadi ini umpamanya I0 15. I0 15. Oke, ini persen I0 16 umpamanya. Terus ini adalah sama outputnya I0 titik, oh ya 9, kita bedakan ya, I0 9. Oke, ini lampu kedua. Oke, sudah ya. Kita ini ada seri, ada paralel. Kita save as lah. Kita save as menjadi rangkaian keempat. Jadi rangkaian keempat campuran. Kemudian kita download, yes. Kemudian kita coba lihat cara kerjanya. Nah, kita aktifkan, sudah start. So, sudah. Kita aktifkan terminal nomor 15. Nah, rangkaian atas paralel untuk rangkaian yang kedua ini adalah seri ya. Jadi kalau rangkaian paralel outputnya akan aktif I08, sedangkan seri I09-nya tidak aktif. Tapi ketika kita aktifkan nomor 16, yang seri ini akan aktif, yang di atas ya tetap aktif sesuai dengan cara kerja rangkaian seri sebelumnya. Kemudian kita off-kan. Ini cara kerja dari rangkaian seri. Jadi pada dasarnya dalam rangkaian itu bisa lebih dari satu baris rangnya ini. Outputnya juga bisa lebih dari satu, inputnya juga bisa lebih dari satu. Oke, jadi ini masih sebatas simulasi. Untuk video selanjutnya akan saya bahas bagaimana cara proses download ya, transfer program dari PC to controller atau download, dan proses upload ya, kebalikannya dari download ini yaitu dari controller ke PC atau mengcopy program yang ada di dalam controller PLC yang sudah pernah diprogram. Ya, sekira itu untuk kesempatan kita kali ini ya, bagaimana dasar membuat program on off. Selanjutnya akan kita kembangkan ke program-program berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sudah jelaskan ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.